Assalamualaikum, ini judulnya paradoks ya. Nggak normal tapi normal. Tapi ini bukan clickbait loh, ini tuh beneran, nanti kita bisa lihat. Jadi intinya begini, sejak lulus kuliah 35 tahun yang lalu itu udah ketahuan. Kalau diperiksa lab gitu, periksa USG, ginjal saya itu yang satu normal oke saja, tapi yang satu lagi itu ukurannya kecil kelainan. Sebabnya apa saya nggak tahu. Bisa jadi itu bawaan lahir atau bawaan dari kecil, atau bisa juga itu akibat kena makan racun apa gitu, saya nggak tahu juga. Zaman dulu itu di jalanan orang bisa kena macam-macam kan ya, astagfirullah. Semoga Allah mengampuni segala pengawuran saya di masa lalu, yang berasa maupun yang nggak berasa. Tapi kenyataan hidupnya ya udah seperti itu tadi, bahwa ginjal saya itu yang satu tidak normal, bentuknya kecil. Di sisi lain, nah ini menurut teori kedokteran kekinian, ginjal itu satu aja udah cukup. Mengingat ginjal itu organ yang amat penting, maka kita ini dianugerahi ginjal double oleh Allah, redundant gitu. Alhamdulillah. Ternyata memang seperti itu sih. Kalau yang belajar ilmu kesehatan pastinya udah pada tahu, tapi penonton kanal sini bisa aja banyak yang belum tahu. Kemarin kan saya check up kesehatan tuh ya. Biasalah ya, setiap kali check up tentu ada pengecekan fungsi ginjal. Kesimpulannya, secara fungsi perginjalan saya itu relatif normal, walaupun kalau secara kasat mata yang kelihatan normal itu cuma satu ginjal, sedang ginjal satunya itu kepotret secara USG tidak normal. Namanya fungsi ginjal normal itu kayak apa sih? Izin ini buat yang awam ya. Pertama, yang sering benar diomongin di luar sana itu soal skor asam urat. Asam urat ini, uric acid, bisa jadi akar masalah atau root cause dari gangguan kesehatan yang holistik. Bisa karena salah makan gitu ya, kebanyakan protein powder atau kebanyakan asupan protein tertentu. Itu skor asam urat bisa meninggi di luar batas normal. Nah, kalau itu didiemin aja dalam jangka panjang bisa berdampak ke mana-mana, kita udah pernah bahas. Nah, kalau asam urat naiknya sekedar karena asupan toh ya gitu, begitu asupannya dinormalisir, biasanya asam urat pun berangsur akan membaik. Tapi bisa jadi asam urat yang meninggi itu sebabnya macam-macam, dan kalau itu terjadi dan terjadinya udah beberapa lama, maka menormalisirnya itu belum tentu mudah. Alhamdulillah, skor asam urat saya itu ternyata biasa aja, normal aja. Bukan karena saya jago, saya ini tetap aja culun dari dulu sampai sekarang. Tapi ya ini tuh takdir Allah. Saya ini bukan bagiannya kena rezeki asam urat. Dari muda dulu gitu ya, skor asam urat saya itu sekitaran 5 saja. Rentang normal untuk pria dewasa 3,5 sampai 7,2 gitu. Ternyata setelah menginjak kepala 5 masih acak di situ, aman. Tahun 2019 5,3, tahun 2020 pas pandemi enggak di check up, 2021 pasca pandemi 4,9, 2022 6,0, 2023 ini 5,2. Selamat, alhamdulillah. Terus lagi yang kadang kala terkait fungsi ginjal juga itu hipertensi. Hipertensi sebabnya bisa macam-macam. Salah satunya kalau ginjal error dengan gangguan tertentu, itu bisa terjadi tensi darah tinggi aja terus-terusan. Alhamdulillah tensi saya biasa saja. Titik tingginya itu cuma di sekitaran 110 seperti biasanya. Terus penanda fungsi ginjal yang lain itu skor ureum kreatinin. Gambaran ureum kreatinin saya ini seperti di tabel, relatif masih tidak jauh beda sama saat muda dulu. Ureum normalnya itu di rentang 17 sampai dengan 43. Terakhir kemarin skor saya 36. Kreatinin 0,9. Masih dalam rentang normal juga, yaitu antara 0,7 sampai 1,3. Saya itu sekitar di situ-situ aja sih sejak dulu. Kalau ureum tadi nggak tahu apakah itu trennya memburuk atau masih kehitung stabil. Terus lagi penanda fungsi ginjal yang lain itu kemampuannya dalam menyaring racun-racun. Idealnya itu pakai pengukuran yang disebut GFR atau Glomerular Filtration Rate alias laju filtrasi atau penyaringan di bagian glomerulus. Tapi ngitung GFR yang beneran itu relatif sulit dan perlu waktu lama, sehingga biasanya itu akan digantikan oleh pemodelan yang disederhanakan yang disebut perakiraan GFR atau Estimated GFR atau disingkat EGFR. Standarnya yang dianggap minim gangguan signifikan itu kalau EGFR-nya di atas 90. Atau kalau ada gangguan yang kelasnya ringan atau gangguan temporer itu di atas 73 begitu. Gambaran hasil lab saya dari 2019 seperti ini. Tahun lalu sempat 76-an,
tahun ini lebih bagus dari itu, skornya di 96, alhamdulillah. Sekali lagi ini bukan karena saya punya ilmu tertentu, tapi sepenuhnya itu kebaikan dari Allah saja. Pola hidup saya biasa-biasa saja, tidak ada yang khusus benar, dan bisa dibilang mesti lebih banyak bersyukur lagi dan lebih banyak istighfar, astagfirullah. Gitu deh kira-kira analisis hasil check up saya di umur 55 tahun ya, tahun ini. Atau 55,5 lah gitu persisnya. Walaupun ginjal saya secara kasat mata yang satu tidak normal, secara fungsinya ternyata masih alhamdulillah relatif normal kalau berdasarkan pengukuran lab per tahun 2023. Kalau nggak malas, besok-besok mungkin kita bisa cek di sisi metabolisme secara umum, yang kayaknya sih nggak sebaik yang fungsi ginjal ini ya. Nantilah kita lihat. Terima kasih.